yang membawa kabur uang, perhiasan emas serta sepeda motor milik korban setelah membunuh dan melukai 3 penghuni rumah. Polisi masih melakukan penyelidikan di rumah Bince Sitorus, warga desa Dalus 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Cacaran darah akibat luka yang dialami penghuni rumah masih terlihat di lantai. Aksi perampokan disertai pembunuhan terjadi pada Rabu dini hari ketika penghuni rumah sedang terlelap tidur. Tiba-tiba kawanan rampok masuk dan menyekap pemilik rumah, Bince Sitorus. Luhut Barimbing berusaha melakukan perlawanan, namun para perampok langsung menghabisi korban di lokasi kejadian. Melihat ketiga korbannya tak berdaya, ketiga perampok mengambil uang, perhiasan emas, dan sepeda motor. Bince Sitorus sendiri lepas dari maut setelah pura-pura pingsan. Terus korban ini pura-pura pingsan sehingga orang itu udah pada pergi, baru dia merangkak, terus bisa jalan dia ngelapor. Nah, itu namanya Bince Sitorus, 60 tahun dia. Nah, itu. Iya, makanya terus ditinggal pergi. Jadi memang menurut keterangan Ibu Bince ini 3 orang yang dia nampak pakai sibu semua. Petugas kepolisian Polsek Tanjung Morawa dan tim identifikasi Satreskrim Polres Deli Serdang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap pelaku perampokan dan pembunuhan sadis ini. Cuk Arbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita bergeser ke Blitar, Jawa Timur. Seorang pria terekam CCTV saat sedang mencuri di rumah tetangganya. Sial baginya, wajahnya berhasil terlihat lantaran masker yang dikenakannya melorot sehingga ia bisa dikenali. Pencuri ini dengan leluasa menggeledah setiap tempat di ruang korbannya untuk mencari barang berharga yang bisa dibawanya. Namun satu yang tidak ia sadari ialah setiap gerakannya terekam jelas oleh kamera pengawas yang dipasang pemilik rumah, termasuk saat ia mengambil brankas penyimpanan uang. Dengan bekal rekaman kamera pengawas, terutama rekaman wajah si pencuri dengan masker yang sedikit melorot, korban tak lain tetangganya sendiri dengan mudah mengenalinya. Berbekal bukti yang dibawa korban, polisi relatif tidak kesulitan meringkus tersangka. Bulan puasa kemarin, baru 15, si korban memasang CCTV di rumahnya. Nah, kebetulan pas dipasang 1 minggu terjadi lagi pencurian. Nah, akhirnya dari pihak korban membuka CCTV. Ternyata ambang ada pelaku yang masuk ke rumahnya. Sebelumnya setelah dilihat pelaku itu memakai cadar tuh. Korban sempat terkejut karena pencuri itu adalah sopir mantan karyawannya di toko pakan ternak. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membakar pakaian yang dikenakannya saat mencuri. Kini sopir ditahan polisi dan dijerat dengan pasal tindak pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Saudara, keluarga PNS belakangan kedatangan pejabat pemerintah. Setelah sebelumnya dikunjungi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Sosial juga ikut berkunjung saat tahlilan di rumah korban. Tahlilan di rumah mendiang PNS bocah perempuan yang ditemukan meninggal dunia dibunuh 5 hari lalu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Usai tahlilan, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan santunan kematian berupa uang kepada orang tua korban. Kementerian Sosial menurut Mensos telah mengkampanyekan upaya pencegahan terhadap kejadian serupa sejak Mei lalu. Dengan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri, setiap kepala daerah diwajibkan mempersiapkan Satgas Peduli Sosial tingkat RT. 3 polisi dari Polsek Pasirian berstatus terperiksa untuk dugaan pungutan liar dana tambang di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Ketiganya terancam hukuman disiplin, penurunan jabatan, hingga penundaan kenaikan pangkat. Camat Pasirian juga diperiksa untuk dugaan kasus yang sama. Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil oleh Polda Jatim memasuki babak baru. 3 anggota polisi yang terindikasi terlibat dalam kasus penambangan pasir besi ilegal akhirnya ditetapkan sebagai terperiksa. Ketiga polisi merupakan anggota Polsek Pasirian, yakni dari Babin Kamtipmas berinisial Aibda SP, Kanit Reskrim Polsek Pasirian Ibda SH, serta mantan Kapolsek Pasirian AKPS. Ketiganya terindikasi menerima dana gratifikasi hasil tambang ilegal yang dikelola kepala desa nonaktif yang kini tersangka Haryono. Kita cek
testing bagaimana. Nanti kan setelah itu ada indikasi baru nanti profesi yang turun. Jadi ada bertahap-tahap macam tahap. Untuk pemeriksaan internal kan sama dengan asesor kakak bersalah. Ketiganya terancam sanksi disiplin, diantaranya sanksi penundaan kenaikan pangkat hingga penurunan jabatan. Dugaan yang sama juga membuat Camat Pasiren diperiksa Polres Lumajang. Diduga ada uang bulanan yang mengalir ke kecamatan setoran Kades Haryono. Hingga saat ini sang camat masih berstatus saksi untuk penambangan ilegal. Saya kan hanya baru 2 tahun di sini. 2 tahun. Selama 2 tahun camat jabat di sini, apa ada laporan kalau ada tambang? Saya selalu laporan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Garut, Jawa Barat, aktivis dan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan atas terbunuhnya Salim Kancil. Di gedung DPRD, para pendemo menggelar sholat gaib untuk almarhum. Salim Kancil ditemukan tak bernyawa di jalan desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, setelah diculik dan dianiaya puluhan orang. Sementara rekannya Tosan ditinggalkan dalam keadaan kritis di sebuah lapangan. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Pekanbaru Riau, kabut asap telah membuat lebih 50.000 warganya menderita ISPA dalam 3 bulan terakhir. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.